ngomongin nih tentang film Azakanza. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mengalami masalah kewanitaan. Terus ada temen yang ngasih rekomendasi film Azakanza ini. Tapi aku sempat ragu, soalnya kan banyak nih pil herbal abal-abal yang dijual di luar sana. Tapi film Azakanza ini sudah ber-BPOM loh. Dan aku merasakan banget manfaatnya setelah konsumsi pil Azakanza ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kewanitaan seperti aku, bisa cobain ya pil Azakanza ini. Kuy, cobain. Seperti yang aku ceritakan tadi, begitu jatuh kan pisau nancap, cep gitu ya. Ya. Kemudian aku melihat ke bawah, tidak mungkin aku turun karena terjal. Jadi antara tebing aku jatuh sama tebing yang ini ke bawah itu lebih dalam yang ke bawah, gitu kan? Kan kamu kan udah tunjukin lokasinya kan. Nah itu satu. Yang kedua kayaknya kakiku cedera gitu. Jadi jatuh itu ini pergelangan kaki ini dua-duanya ya itu cedera. Dan karena jatuhnya kemudian habis berdiri langsung terduduk, tulang ekor ini juga sakit, punggung ini juga sakit. Ya akhirnya aku hanya ketop-ketop di situ. Ketop gini. Bayangin, kaki cedera, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Aku hanya punya pisau, tapi pisau ini buat apa? Iya sih, susah. Nah, perbekalannya nyangkut di atas karena itu ada di dalam tas. Nah, kira-kira jatuh itu ya siang, itu masih siang ya, kira-kira jam 12 apa jam berapa. Nah sepanjang dari jam 12 itu sampai sore aku gak bisa ngapa-ngapain, bahkan berteriak aja gak bisa. Ya misalnya teriak pun nah itu masalahnya. Kalau aku teriak itu bodoh, karena ndak ada, itu bukan rute. Tidak ada kata di rute pun. Gunung Ungaran pada masa itu sangat sepi. Aku sering mendaki setelah itu loh ya, mendaki ke Ungaran sendirian dan tidak berjumpa orang, itu sering gitu. Jadi aku cuma diam, ngerasain kaki yang sakit, tak pijit-pijitin sendiri. Mengumpat enggak? Ya mengumpat lah. Biasanya kan mengumpat. Jelas mengumpat-umpat. Satu hal yang aku harus ingetin, aku kan 2 kali masuk ke desa gaib ya, termasuk ini nanti adalah pengalaman pertama. Kondisinya itu tidak pernah aku dalam keadaan sadar. Nah, kondisi pada waktu itu yang jelas aku cedera, frustrasi, lapar, dingin. Masih gerimis waktu itu. Masih, dan nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sementara karena hujan itu kan air juga menuruni ini lereng ini. Jadi keyakinanku adalah tinggal tunggu waktu, air akan membuat ini licin dan aku jatuh dan nggak ada harapan. Kan nggak bisa belajar terbang dalam waktu hanya sekian jam, itu kan nggak bisa gitu loh. Lagi pula manusia piye cara dia terbang? Ya mungkin lewat evolusi kan apa. Ya, kemudian ketika maghrib, jadi sudah mau malam, aku itu melihat awan itu membentuk kayak orang ya, kayak ini. Jadi aku tidak bisa melukiskan dengan baik. Ya tentu saja tidak sebesar ini kan lukisan gitu. Jadi awan itu kayak pelan-pelan tuh membentuk orang. Sekali lagi, itu dalam keadaan setengah sadar loh.
Karena apa? Karena aku juga mulai ngantuk. Jadi posisinya seperti ini. Aku duduk ini antara tidur atau berdoa atau apa aku nggak tahu. Gitu. Nah, ini kan pandangan kan ke depan. Meskipun begini ya. Pandangan ke depan kelihatan tuh awalnya begitu. Itu membentuk seperti sosok gitu. Seperti sosok. Kemudian ini makin dekat, terus kayak blackout itu kayak set gitu, hitam semua gitu. Kayak hitam semua, tapi waktu itu bukan hitam semua, putih semua. Jadi set itu putih semua, tapi aku merasa jadi dalam putih itu kayak aku tuh melihat tubuhku itu digendong sama seorang ibu-ibu itu. Dia terbang. Gitu. Dia terbang turun ke bawahnya ini. Nah, jadi kira-kira di sini nih. Terus agak ke sana. Gitu. Yang lokasinya aku tunjukin itu. Jadi kalau lewat Gedong Songo kita lewati itu. Nah, masih rimbun ya Mas? Ya, masih rimbun. Nah, sampai di situ itu ada sebuah desa. Nah, desa ini itu dibuat bangunannya itu dibuat dari daun-daunnya itu mirip kayak, tahu rembulung enggak? Rembulung itu apa? Biasanya tumbuh di tepi sungai dan dipakai untuk atap. Daunnya itu seperti daun kelapa panjang-panjang itu, terus digapit dipakai untuk atap. Tapi di situ bukan hanya atap. Jadi dinding rumah-rumahnya itu juga dari situ, itu dari daun-daun itu. Jadi di situ ada beberapa rumah, ada ya belasan lah, tapi tidak terlalu banyak. Dan dari perlakuan, dari pembicaraan, kayaknya yang nolong aku itu di situ lurah, jadi perempuan tapi lurah. Aku dibawa masuk ke rumahnya. Kemudian dirawat. Jadi pergelangan kakiku itu dikasih tanaman yang ditumbuk gitu loh. Kayak dibobokin gitu ya. Kayak dibobokin, tapi itu dari akar, dari daun, macam-macam gitu. Dan rasanya hangat. Tapi tidak ada satupun yang tanaman itu yang akrab dengan aku. Jadi misalnya nggak ada jahe, nggak ada apa. Kalau jahe kan tahu baunya juga. Jadi ini baunya gimana ya, baunya harum, tapi harum yang nggak aku kenal gitu loh. Tanamannya itu nggak aku kenal. Nah itu di situ dibobokin, kemudian ditawari makan, dipijitin juga. Yang mijitin ya itu ya ibunya itu. Nah, terus ditawarin makan, tapi aku nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Iya kan jelas itu bukan manusia. Itu tahu jenengan itu? Ya tahu lah, di sini kan kelihatan ini semua hutan. Kalau kemudian ditolong itu kan kesimpulannya hanya dua, ini mimpi atau ini bukan manusia. Nah dua-duanya itu kan tidak ada gunanya makan. Kalau kamu misalnya dalam mimpi kamu makan, apa bangun-bangun kenyang? Ya enggak juga. Nah berarti nggak usah aja, nggak usah makan kan gitu. Karena ini gambling, ya kalau mimpi. Nah kalau ini jin. Nah gitu. Sementara dari kecil kan aku dipesan sama bapak, kalau diajak makan sama jin jangan mau. Karena yang dimakan itu bukan yang tampak, tapi beda gitu. Nah waktu itu juga si Bu Lurah ini nggak maksa, jadi ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Itu aku dirawat di situ itu 3 hari. Berarti 3 hari itu nggak makan? 3 hari. Karena apa? Karena itu bisa diketahui dengan matahari tenggelam dan terbit toh. Gitu. Nah, selama 3 hari itu aku dipijitin, dibobokin, kemudian dikenalkan sama anaknya, anaknya cewek. Itu tak sebutin apa enggak usah ya namanya, enggak usah. Nah
si Bu Lurah ini menawarkan kalau aku mau maka akan dijodohkan sama anaknya. Jadi anaknya itu ditawarkan untuk dinikahin. Ya waktu itu aku menjawab bahwa ya gimana ya, karena sudah ditolong ya. Sudah ditolong kan nggak mungkin aku terus ngomong kalian itu jin macam-macam, nggak bisa kan. Gitu kan, orang Jawa kan ada kesantunan. Jadi aku jawab, maaf, untuk saat ini saya belum berpikir untuk menikah karena saya masih kuliah. Gitu. Nah, terus tanya apa anakku itu nggak cantik dong? Cantik, cuman ya itu tadi, saya belum berpikir untuk menikah. Dan itu kan perasaan saya sekarang. Jadi bisa aja nanti di belakang hari cinta itu tumbuh, meskipun dalam hati itu aku bilang wah ini bohongan lah. Bohongan itu artinya aku berbohong gitu ya. Nah kayaknya Bu Lurah tahu itu. Jadi Bu Lurah itu tahu kalau aku bohong, karena jawabannya itu kira-kira bunyinya, ya kalau tidak mau tidak apa-apa, saya juga tidak akan maksa. Nah kalau tidak mau jadi suaminya, jadi menantuku, ya paling tidak kan kalian bisa bersaudara. Bersaudara itu artinya apa? Akrab, tetap punya hubungan baik gitu ya. Nah setelah 3 hari itu aku sembuh. Jadi ini sudah bisa jalan tapi kayak robot itu loh. Nah, gitu. Itu 3 hari itu nggak ngerasain lapar sama sekali? Lapar. Oh, tak kirain nggak. Lapar. Itu minum ya nggak mau minum? Nggak mau. Nggak mau. Gitu. Nah, tapi kemudian si ibu ini bilang, kalau suatu ketika mengalami seperti ini sudah benar. Jadi jangan pernah makan atau minum, karena itu akan menjadi penghalang yang besar untuk pulang gitu loh. Jadi artinya beliau ini membenarkan apa yang dipesankan bapakku itu. Nah setelah 3 hari itu beliau ngomong, kayaknya kamu sudah bisa jalan. Nah sekarang terserah kamu mau gimana. Mau di sini ya kami senang, mau pulang ya saya antar. Gitu. Baik ya. Baik. Makanya sampai sekarang itu kalau ada orang bilang bahwa semua jin adalah setan, aku nggak setuju. Karena apa? Karena benar-benar aku sudah membuktikan ada golongan mereka itu yang baik, menolong, tapi tanpa pamrih. Sampai saat ini tidak pernah Bu Lurah itu minta apapun dari aku. Paling ya minta didoakan, minta apa, tapi tidak pernah misalnya kamu berutang budi sama aku, jadi kamu harus diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit, kamu sekarang harus jadi juru kunci Ungaran misalnya, itu enggak. Meskipun kata-kata kalau bisa aku jadi juru kunci Ungaran itu justru diucapkan oleh juru kuncinya. Jadi dulu di Perumasan ada juru kunci Ungaran namanya Mbah Karbin. Nah Mbah Karbin itu kan tahu ini ceritaku tentang ini dia tahu. Bahkan dia kenal juga sama anaknya Bu Lurah itu. Oh iya. Karena anaknya Bu Lurah itu sering ke Sendang Pangilon. Sendang Pangilon itu adanya di Perumasan. Jadi almarhum Mbah Karbin itu kenal. Mas, sebelum dilanjut ke aku mau nanya, itu pakaiannya kayak gimana Mas? Pakaiannya jarik itulah. Kayak pakaian Jawa Tempo dulu gitu. Bukan Jawa Tempo dulu, Jawa sekarang juga ada di pelosok-pelosok yang seperti itulah. Pakai kain, pakai kebaya, tapi kembenan gitu apa? Iya. Apa kebaya biasa? Kebaya biasa, tapi karena mereka orang desa ya tidak terlalu bagus. Kemudian jariknya itu bukan model jarik keraton, jadi kayak orang-orang desa itu loh. Jadi jarik yang longgar, yang agak naik dari mata kaki itu, jadi mereka masih bisa berjalan agak cepat, gitu. Ya aktivitasnya ya biasa kayak orang-orang gitu, kayak kita gitu. Sama lah, bercocok tanam gitu, bercocok tanam. Tak kirain kayak gitu tuh modelnya aneh-aneh gitu mukanya. Enggak. Gitu. Waktu itu kan aku belum bisa meditasi, jadi aku nggak bisa lihat
wujud asli Aslinya, mereka. Jadi yang tampak olehku ya manusia biasa dan menginjak tanah. Oh iya. Katanya bapakku dulu waktu kecil untuk membedakan antara manusia sama hantu itu gampang. Ya, Lihat kakinya nginjak tanah apa enggak. bener, Kita praktekkan di sana nginjak tanah. Tapi jenengan tahu kalau itu bukan manusia ya, jin ya. Tahu. Jadi kesimpulan awal-awal itu ketika masuk pertama, ini kalau bukan mimpi, ini berarti jin. Tapi setelah dirawat terus, masa mimpi bisa selama itu, bisa matahari terbit tenggelam sampai 3 kali, kan enggak? Nah, berarti itu jin gitu. Nah, kemudian tadi udah aku ceritakan ya, aku mutusin untuk pulang, aku pulang aja. Terus dia bilang, ya aku antar. Nah, sekarang kamu anggap aja aku ini ibumu, gitu. Nah, kemudian aku disuruh merem, tutup ya matanya ya, terus aku dipeluk, digendong. Itu kerasa kalau aku digendong, ya kayak waktu bawa aku, jadi rasanya kayak melayang itu. Nah, dibopong gitu ya. dibopong itu, terus disuruh buka mata, gitu. Nah, ketika buka mata, dia itu sudah nggak ada, dan aku sudah berada di kebun teh. Tapi kebun tehnya adalah kebun teh titik awal aku menerobos hutan, bukan kebun teh di Medini, bukan. Jadi aku masih berjalan melingkar gitu. Nah, ketika di kebun teh itu, yang lucu itu aku ketemu sama salah satu pemetik teh. Heran dia, ada orang keluar dari hutan nggak bawa apa-apa gitu. Itu jam berapa, Mas? Itu sore. Itu sore itu. Dia tanya, dikira itu aku orang PLN. Jadi Mas, mau ngukur ini apa, bikin apa namanya, tiang listrik Mas gitu. Nah, terus aku bilang iya gitu aja. Karena apa? Karena aku masih bingung kalau harus cerita sama orang yang nggak dikenal. Aku tadi habis begini-begini kan malah. Ya bisa kalau dia percaya, kalau enggak kan. Bukan cuma itu. Nanti kalau ini cerita sama orang lain jadi geger kan. Nanti kalau geger ya malah nggak pulang-pulang. Nah, terus dari situ aku sampai ke rumahnya Pak Prapto. Nah, yang pertama kali aku pikirkan, untung belum dicari. Karena apa? Kan sudah 3 malam. Nah, pertama kali yang aku sampaikan sama Mbak Prapto itu, saya minta maaf, saya mendaki sampai 3 malam karena saya tersesat gitu. Tapi aku nggak cerita kalau aku itu masuk ke ini, belum cerita gitu loh, masuk ke desa gaib itu. Nah, beliau itu herannya kenapa? Loh, kok bisa 3 malam toh Mas? Sampean itu naiknya itu baru kemarin. Jadi 1 malam, 2 hari 1 malam gitu. Nah, karena itu sore, itu menjadi malam kedua. Setelah itu gitu kan aku terus nginep lagi di tempatnya Pak Prapto. Pak Prapto. Nah, ketika itu kemudian kan ditanya terus, kok bisa 3 malam itu loh. Aku cerita gitu. Aku cerita sama beliau, dan beliau itu mula-mula kan dia menganggap itu kerincing gitu loh. Kenapa tadi aku ceritakan soal kerincing? Karena setelah aku cerita, Mbak Prapto itu berarti kerincing Mas. Enggak, kalau kerincing kan di sebelah kanan toh Mbak. Iya, saya itu di sebelah kiri gitu. Dan bukitnya itu sudah kelewat. Terus ciri-ciri rumahnya itu sangat beda dengan desa Kerincing. Kalau desa Kerincing itu kan dari kayu, papan-papan hutan itu. Kalau ini enggak, ini dari daun-daunan. Terus lurahnya itu cewek, rumahnya itu hanya sedikit. Oh, bukan. Ada orang Jepangnya juga enggak ada. Kalau yang di Kerincing itu kan ada juga yang tentara-tentara Jepang gitu. Jadi penduduk
kuno-kuno itu penduduk angkatannya Mbak Prapto itu ada yang beberapa kali peristiwa ada yang tersesat ke Kerinjing itu ya. Nah, yang mengherankan aku itu soal dimensi. Jadi kadang-kadang orang masuk ke desa gaib, di sana seminggu, ternyata di alam nyata hanya 1 hari. Ada juga yang di sana masuk cuman 1 hari, ternyata di dimensi kita sudah berbulan-bulan. Jadi waktu itu menurutku relatif gitu. Jadi di sana bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung maunya Tuhan kan gitu. Semua kan yang ngatur Tuhan. Terus sampai ini Mas nanya, sampai sekarang jenengan kan bisa meditasi nggih. Terus sampai sekarang masih berhubungan dengan si Bu Lurahnya itu? Masih, dan aku memanggilnya Kanjeng Ibu. Jadi kalau orang lain menyebut Kanjeng Ibu itu refer to atau mengacu pada Ratu Kidul, aku enggak gitu. Kalau aku menyebut Kanjeng Ibu, ya beliau ini gitu. Katakanlah itu semacam ibu angkat, tetapi tidak sama seperti ibu angkat manusia. Kalau ibu angkat manusia kan sering mengunjungi. Kalau ini kan enggak. Kalian kan kalau aku naik Ungaran, beliau nyambangi, munggah meneh, wis tekan ndi wae kan kayak gitu. Nah, ketika terjadi peristiwa di Gunung Slamet, andai kata aku belum pernah masuk dan tidak kenal sama beliau, nasibku beda pasti gitu. Ketika masuk ke desa gaib di Gunung Slamet itu kan aku yang pertama masuk itu kan mau diadili karena dianggap bersalah. Nah, salah satu yang dipertimbangkan mereka, aku yakin itu karena di belakang itu kelihatan beliau ini yang sebangsa dengan mereka gitu. Jadi utangku sama beliau ini bukan hanya sekali ini. Jadi ada rentetan peristiwa yang mana membuat aku punya hubungan emosional yang dekat sama dia gitu. Tapi ini ya, maksudnya sampai sekarang pun kan masih berhubungan baik, tapi nggak pernah ini ya Mas minta apa aneh-aneh, sesaji apa minta apa gitu. Cuman ini waktu akhirnya si putrinya Bu Lurah ini menikah, itu aku diundang kalau bisa kalau ndak ke Promasan gitu ya, tapi waktu itu pas ada apa gitu aku nggak bisa. Ya ada gelo tapi ada seneng juga bahwa hidup itu mengatur aku sehingga tidak ada komunikasi yang atau keintiman yang lebih lagi gitu. Jadi cukup dengan aku berterima kasih dalam hati, mengenang kebaikannya, tapi tidak sampai lebih jauh lagi. Kalau sudah nekani mantu itu kan beda. Gitu. Menurutku loh ya, kalau orang lain mungkin beda. Kira itu yang bisa aku ceritakan. Menarik. Jadi sekali lagi jin baik itu ada. Begitupun aku tetap hati-hati menjaga supaya tidak terlalu intim, terlalu dekat. Tapi sekaligus juga tidak dengan gampang menuduh mereka itu setan.